Tangannya mencoba meraih Bu Novi yang masih menatap si Pak Tua. Hai hai hai, back with me di Profesor Dumai. Di video kali ini Profesor Dumai bakal ngebacain kalian cerita-cerita seram thread Twitter. Jadi gua harap video gua kali ini bakalan bikin kalian merinding seriwir-seriwir. So nggak perlu berlama-lama, let's the hunt begin. Nah, cerita kali ini datang dari akun Twitter Indrawan @adelbert_rusty. Cerita ini diberi judul opname di rumah sakit. Jadi si Albert ini menulis tweet ini karena diceritakan oleh seseorang yang bernama, sebut saja Alvin, tentang ibu beliau yang pernah mengalami sebuah kejadian mistis saat sang ibu sedang menginap di sebuah rumah sakit. Bu Novi, sebut saja begitu. Pasrah saja dibawa ke rumah sakit oleh si Alvin anaknya. Sudah hampir 4 hari ini penyakit tipesnya kumat. Awalnya dia masih berusaha untuk menahan demamnya. Tapi akhirnya demam tersebut semakin tinggi, yang akhirnya kini Bu Novi hanya bisa berbaring saja. Sesampainya di rumah sakit, Bu Novi menempati ruang rawat inap yang tidak begitu besar. Hanya ada 4 ranjang, yang masing-masing bertutupkan gorden hijau dan beberapa fasilitas standar lainnya. Tak lama dengan cekatan, si perawat pun mempersiapkan segala sesuatu buat Bu Novi, termasuk memasang infus di tangannya. Ketika perawat tersebut berlalu, baru Bu Novi sadar kalau ruangan tersebut ternyata sepi. Hanya ada dirinya saja yang sedang dirawat di sana. Sepi ya, Vin? Kayaknya cuman Mama deh yang nginep di sini, ucap Bu Novi terdengar ragu. Alvin berpikir sejenak. Sebenarnya malam ini adalah bagian dia kerja shift malam. Tapi dia agak enggan untuk meninggalkan ibunya sendirian malam ini. Seakan bisa mengerti dengan perasaan anaknya, Bu Novi kemudian berucap, "Nggak apa kok, Vin. Kalau Mama tinggal di sini sendiri, kamu kerja aja deh. Kalau ada apa-apa, nanti Mama tinggal telepon kamu," katanya sambil tersenyum. Alvin pun masih bimbang, dan kemudian masuklah beberapa orang lagi ke dalam ruangan itu. Seorang perawat sedang membawa seorang wanita tua dengan kereta dorongnya, sret, 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 yang juga disertai beberapa orang, yang kemungkinan anak atau kerabatnya gitulah, pikir Bu Novi saat melihat rombongan itu masuk. Terdengar percakapan mereka dari ranjang bagian depan Bu Novi. Ranjang yang ada di ruangan ini memang saling berhadapan. Bu Novi menghela nafas lega. "Kenapa, Ma?" tanya si Alvin. Bu Novi kemudian menjawab, "Kamu kalau mau kerja, pergi aja. Mama nggak apa kok ditinggal, kan ada pasien yang baru datang tadi." Alvin mengangguk. Masih bimbang juga sih rasanya. Tapi, apa Mama yakin? Bu Novi agak kesal juga karena anaknya terlalu khawatir. "Iya, Mama masih kuat gini kok," kilahnya. "Ya udah deh, nanti saya minta izin pulang agak awalan aja," ucap Alvin akhirnya. Tak lama, Alvin pun berlalu, menuju kantor tempat dia berjaga sebagai satpam. Sebenarnya tadi Bu Novi agak takut juga dirawat inap malam ini. Apalagi kalau sampai tak ada yang menemani. Makanya begitu ada pasien lain yang masuk barusan, dia akhirnya agak sedikit lebih tenang. Setidaknya dia nggak tidur sendirian di ruangan itu, pikir Bu Novi saat itu. Tampak kerabat dari pasien tersebut sedang mengobrol, wawe. Bu Novi memang sedikit mengintip dari celah gorden yang ada di depannya. Seret, oh mereka lagi ngobrol, dalam hatinya Bu Novi. Jelang 1 jam kemudian, Bu Novi mulai mengantuk. Dan ia pun memutuskan untuk tidur sejenak. Bu Novi kemudian terbangun dari tidur pulasnya. Kepalanya terasa berat, hawa badannya hangat. Diraihnya HP yang ada di balik bantalnya, dan ia pun melihat jam di sana. Hampir 12 malam. Kupikir Alvin akan datang, rupanya belum, pikirnya. Bu Novi kemudian melirik ke arah ranjang pasien yang ada di depannya. Tampak kalau ibu itu juga sedang tertidur. Sepertinya kerabatnya semua tadi gak ada yang menemani juga. Udah pada pergi kayaknya, batin Bu Novi. "Oh, enggak.
Itu ternyata masih ada satu orang, gumam Bu Novi. Di samping ibu tua yang sedang berbaring itu, memang ada seorang lelaki. Mata Bu Novi menelisik lagi dengan tajam ke arah orang tersebut. Kok agak aneh gitu ya? Batinnya melihat lelaki tersebut. Lelaki itu tampak tua dengan kepala hampir botak. Tubuhnya kelihatan kurus karena kemeja putih yang dikenakannya tampak seperti kebesaran. Pak tua ini juga jongkok di samping ranjang pasien tersebut, dan pandangannya tertuju ke arah ibu itu. Pak kerabatnya ya yang nemenin ya, pikir Bu Novi lagi. Tapi seingatnya waktu mereka masuk, tak nampak ada orang tua yang ikut mengantar mereka tadi. Apa akunya yang nggak lihat atau dia itu barusan datangnya ya? Bu Novi membatin, mengingat kalau tadi dia sempat tertidur cukup lama. Aneh juga ya mereka, masa orang setua gitu disuruh nemenin itu ibu? Atau ini suaminya kah? Batinnya. Setelah beberapa lama Pak tua itu tidak berubah posisinya sama sekali. Loh, nggak pegel jongkok terus ya? Bu Novi pun semakin heran. Dari yang tadinya hanya jongkok, Pak tua itu sekarang menggoyang-goyangkan badannya ke depan dan juga ke belakang. Namun tetap sambil jongkok, dan sesekali ia terbatuk-batuk. Suara batuknya pun seperti suara orang yang sakit keras namun terdengar ganjil. Batuk itu semakin sering dan nyaring. Anehnya ibu pasien di ranjang depan Bu Novi sepertinya tak terganggu dengan suara tersebut. Ia masih aja terlelap seolah-olah tak mendengar apapun. Bu Novi pun berniat membangunkan ibu tersebut ketika Pak tua itu menoleh kepadanya. Pak tua itu kini malah mengalihkan pandangannya ke arah Bu Novi, tetap dengan posisi yang sama. Matanya melotot sambil terbatuk-batuk. Bu Novi kontan ketakutan melihat ekspresi seram tersebut. Buru-buru dia menutup kepalanya dengan bantal. Orang apa setan situ, pikirnya takut. Suara batuk kering itu tetap terdengar meski Bu Novi tetap menutup telinganya. Semoga tuh ibu cepat sadar kalau suaminya tuh ribut banget. Lagian perawatnya kemana sih? Masa orang kayak gitu dibolehin masuk ke sini? Rutuknya di dalam hati. Beberapa menit kemudian suara batuk yang ganjil itu akhirnya lenyap. Sunyi mendadak. Hening. Bu Novi agak lega juga, sekaligus merasa aneh. Kok langsung tenang ya, pikir beliau. Dan mendadak suara batuk sekarat itu terdengar dekat di kupingnya. Spontan saja Bu Novi melepas bantal yang tadi yang ditaruh di atas kupingnya. Dan kini Pak tua itu sudah berdiri tepat di sampingnya. Wajah mereka berdua hanya berjarak beberapa senti saja. Bu Novi bisa melihat jelas bentuk rupa Pak tua tersebut. Wajah Pak tua itu begitu mengerikan. Kedua matanya melotot dengan biji mata seolah-olah akan keluar. Kedua lubang hidungnya juga terdapat kapas yang tersumpal. Kulitnya keriput janggal serta liurnya menetes dari celah bibirnya yang menghitam. Sosok itu tersenyum dengan ekspresi yang menyeramkan, disertai batuk layaknya seseorang yang sedang sekarat. Tubuh Bu Novi gemeteran karena takut. Lidahnya udah keluh padahal dia ingin teriak saat itu juga. Air matanya mengalir, hawa badannya yang tadinya panas mendadak menjadi begitu dingin, sangat dingin. Tiba-tiba aja sosok tua itu jatuh terjengkang di bawah ranjang. Tubuhnya menggelepar layaknya seorang yang sedang kejang-kejang. Tapi matanya tetap mengawasi ke arah Bu Novi. Ia tertawa ringkih sambil tetap terbatuk-batuk. Tangannya mencoba meraih Bu Novi yang masih menatap si Pak tua. Hanya takut dan paniklah yang Bu Novi rasakan saat ini. Namun dengan sisa kekuatannya dan keberaniannya ia berhasil bangkit dari ranjang. Tanpa peduli lagi dengan infus yang terlepas dari tangannya. Sret! Dan kemudian ia langsung berlari keluar mencari pertolongan. Shut, shut, shut. Ia berlari di lorong rumah sakit. Nah, untungnya ia bertemu dengan seorang perawat yang keluar dari ruang jaganya. Buru-buru Bu Novi menceritakan semua kejadian yang ia alami. Sekaligus protes kenapa ada orang penyakitan yang diizinkan untuk masuk ke ruangannya. Perawat itu pun tampak bingung dan berkata, tak ada pengunjung yang masuk
persis seperti yang Bu Novi sebutkan. Bu Novi tetap yakin pada pendiriannya. Seseorang pasti sedang ngerjain saya, makinya. Sesaat kemudian Bu Novi menarik perawat tadi masuk kembali ke ruang rawat inapnya. Dan ternyata, tereng-teng, ruangannya kosong. Hanya ada si ibu tua tadi yang sekarang sedang duduk di ranjangnya. Ia pun terlihat bingung ketika menatap si ibu Novi, yang semakin bingung ketika mendengar penuturannya tentang hal yang dialami Bu Novi barusan. Saya juga nggak tahu, Bu, kalau ada orang selain kita di sini. Tadi saya dengar ibu jejeritan. Akhirnya saya pun terbangun. Mau manggilin ibu, tapi situnya tiba-tiba lari, kilah wanita tua itu. Lanjutnya lagi, yang nganterin saya tadi sore udah pada pulang kok, Bu. Jadi sama sekali nggak ada yang nemenin saya malam ini. Ibu mimpi kali kan lagi demam tuh, cetus si perawat. Bu Novi pun tak menjawab. Tenggorokannya serasa tercekat. Duh, rasanya pengen pulang aja nih. Yo, segitu aja sih cerita aku kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian dan semoga kalian juga suka dengan pembawaan aku. So, subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan selalu bisa update video-video terbaru untuk kalian. And see you on the next video.